Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Adrian Syah Aswaja. Terima kasih sudah menonton video saya. Untuk lebih lengkapnya bisa tonton video saya di playlist yang membahas tentang sholawat dan istighfar. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita meningkatkan cahaya dalam diri kita. Ini pembahasan yang agak berat ya. Jadi ilmu cahaya. Kenapa kita bahas ini? Karena dalam diri manusia itu yang pertama ada yang namanya daging, ada yang namanya kulit, ada yang namanya tulang, ada cairan, lalu ada yang namanya atom ya, terus sampai bawahnya lagi dibelah-belah lagi namanya vibrasi, energi segala macamnya dalam fisika kuantum. Tapi jangan lupa bahwa dalam diri manusia juga ada yang namanya cahaya atau nur. Jadi kalau dalam ilmu tasawuf bahwa orang-orang manusia ini selama dia masih hidup, masih bernyawa, masih bernafas, itu selama itu juga ada cahaya dalam diri dia. Ada nur di dalam diri dia. Kalau dia sudah wafat, maka nur tersebut ikut tercabut dari dirinya bersama dengan ruh. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang meninggal dunia itu wajahnya pucat, tidak ada yang namanya cahayanya gitu. Bahkan matanya nih, bola matanya kalau disorot pakai namanya senter itu tidak mantul. Nah, itu orang-orang yang meninggal dunia. Nurnya juga ikut lepas. Nah, itu. Dan para wali-wali Allah itu ketika wafat juga nurnya lepas. Nah, nurnya inilah yang akan lari, bisa berpindah ke tempat lain itu. Namanya karomah. Itu. Jadi semua orang punya nur. Dan manusia yang paling terang benderang cahayanya yaitu pertama para nabi, yang kedua para wali, dan juga orang-orang yang soleh. Jadi bukan wali, tapi dia punya amal soleh lah, amal soleh yang banyak sehingga menyebabkan dirinya itu memancarkan nur atau cahaya. Nah, lawan dari nur adalah nar, api. Nah, jadi unsur api juga ada dalam diri manusia. Kalau cahaya mengarahkan kepada kebaikan, kalau nar ya atau api itu mengarahkan pada hal-hal yang buruk. Kenapa kita bahas ini? Nah, ini terkait dengan kehidupan kita nih. Dalam hidup kita saat ini, kita sering lihat orang yang bekerja keras tapi kemudian uangnya cepat habis, kemudian masalahnya banyak ya, kemudian musuhnya banyak gitu. Kenapa? Karena unsur narnya itu kuat atau unsur apinya kuat. Jadi setiap yang dimiliki itu membakar, sehingga membakar jadi musnah. Dia banyak uang tapi uangnya cepat habis, punya jabatan tapi banyak musuh ya, punya teman tapi juga tidak lama, itu karena ada unsur narnya itu. Nah, ini juga ada unsur nur, cahaya gitu. Unsur cahaya ini menerangi gitu. Orang yang selalu diterangi, dia punya uang ya berkah, dia punya harta berkah, dia punya teman ya temannya senang dengan dia gitu. Itu karena nurnya memancar sampai ke kolbu orang-orang sekitarnya. Bahkan alam itu juga dipancarkan oleh nurnya. Baik, sahabat-sahabat, kita bahas yang kesini ya, agar kita agak panjang pembahasan ini, agar sahabat-sahabat paham kenapa sih kok kehidupan saya ini sering sulit, kehidupan saya ini banyak masalah, kok masalah nggak habis-habis gitu.
kok kenapa sih udah ibadah tapi kok masih banyak kesulitan dalam hidup saya. Nah ini kita lihat lebih dominan mana nih, unsur nur atau unsur nar dalam diri kita. Kalau unsur nur lebih dominan, maka insya Allah kemudahan, keberkahan itu akan terus mendatangi kita. Tapi kalau unsur nar yang besar, itu biasanya unsur-unsur yang kejahatan, kesulitan, itu akan terus menghampiri kita. Mohon maaf ya, misalnya contoh, orang yang memiliki harta yang banyak, lalu dia ada nurnya, hartanya ini akan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan dia mengarahkan harta bendanya ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang unsur narnya besar. Ketika dia punya uang, ya uangnya itu digunakan untuk hal-hal yang membakar. Jadi seperti buat maksiat, ya, buat bisnis-bisnis yang misalnya yang haram ya, jual bisnis yang ilegal itu. Nah, itu biasa unsur narnya besar. Nanti suatu saat mungkin dia bisa sukses di awal-awal, tapi itu akan menjadi istidroj yang menyebabkan suatu saat dia akan sengsara dalam hidupnya. Entah sengsara dalam hal perasaan atau entar nanti di akhirat lah. Nah, kita tugasnya adalah fokus di nur ini dan menghilangkan yang namanya nar atau mengurangi lah. Baik, sahabat-sahabat, lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk kita meningkatkan nur kita. Nah, itu yang pertama ibadah. Kita harus rajin-rajin beribadah. Sholat, ya. Ketika kita sholat, itu ada cahayanya. Cahaya sholat. Lalu kita puasa, itu ada cahayanya. Ketika kita berwudu, itu ada cahayanya. Ketika kita berzikir, ya, mengingat Allah setiap hari, itu ada cahayanya. Kita bersolawat, kita beristighfar, bahkan ketika kita membaca Al-Quran, ya, kita tadarus Al-Quran, itu ada cahayanya. Nah, cahayanya itu bermacam-macam. Tadi bukan kapasitasnya untuk membahas itu ya. Tapi intinya setiap amalan-amal soleh itu ada cahayanya. Nah, cahaya itu akan masuk pada diri kita. Hanya wali-wali Allah atau orang-orang yang mukasyafah yang bisa melihat cahaya seseorang. Kayak dibilang, wah dirimu ini penuh dengan cahaya warna ini. Bisa, wah auramu seperti ini. Auramu terang benderang gitu. Itu hanya orang-orang yang mukasyafah yang bisa melihat hal tersebut. Nah itu. Jadi ibadah. Jadi orang yang ibadahnya rajin pasti auranya terang benderang, cahaya terang benderang. Sehingga kita lihat misalnya ada perempuan gitu ya, ketika dia rajin baca Quran, rajin zikir, itu wajahnya itu walaupun dia nggak pakai skincare mahal ya, tapi wajahnya itu enak dilihat gitu ya. Begitu juga dengan laki-laki, kok kelihatannya ganteng gitu. Padahal, mohon maaf ya, secara fisik mungkin kulitnya hitam, hidungnya pesek, badannya gemuk, tapi kok kalau dilihat kok kayak enak gitu, adem gitu ya. Nah, itu karena faktor nur yang ada dalam diri dia yang sifatnya goib ya, tidak terlihat oleh mata kasat mata, tapi bisa kita rasakan dengan mata hati. Jadi merasakan dengan mata hati. Jadi ketika kita melihat seseorang itu, hati kita tuh kayak adem gitu. Nah itu biasanya orang-orang yang rajin ibadah, rajin zikir ya, rajin puasa. Itu kelihatan tuh dari wajahnya. Jadi ketika kita melihat dengan mata, tapi kok hati kita ngerasa damai ngeliat dia gitu. Nah makanya tuh ada istilah wali-wali Allah itu, ciri-cirinya apa? Ketika kita melihat wajahnya, hati kita damai, bahkan keimanan kita bertambah kepada Allah. Ketika melihat wajahnya saja, belum mendengarkan ceramahnya. Nah seperti itu. Berbeda dengan unsur nar tadi, walaupun dia cantik, sering perawatan ya, ke salon, terus dia beli skincare yang mahal ya. Tapi kalau unsurnya nar, kita melihat wajahnya itu ya, tujuannya bukan kagum ya, mungkin lebih mengajak ke maksiat, atau
melihatnya itu lebih ke nafsu birahi ya, atau bisa juga membuat kita tuh kok nggak nyaman gitu ya, walaupun dia udah cantik, udah tampan gitu ya, merasa tidak sejuk ketika bersama dia gitu. Bahkan bukan kita semakin mengingat Allah ketika melihat wajahnya, tapi hati kita jadi kotor, jadi semakin ingin bermaksiat gitu. Nah, itu orang yang punya unsur nar. Makanya kita diwajibkan untuk bergaul dengan orang-orang soleh, ya kan, berkumpullah dengan orang-orang soleh agar cahaya mereka itu terpantul ke dalam mata hati kita. Kalau kita sering bergaul dengan orang-orang maksiat, maka narnya itu akan terpantul di hati kita, sehingga sifat-sifat jelek mereka itu secara ruhaniah itu tertransfer, itu terdownload dalam diri kita gitu. Jadi harus yang namanya selektif memilih teman. Itu yang pertama, ibadah ya. Pertama ibadah. Nah, yang kedua itu yang disebut dengan akidah. Sebenarnya akidah itu harusnya pertama, baru ibadah ya. Tapi nggak apa-apa lah. Oke lah, boleh dibalik lah. Akidah itu penting juga. Nah, akidah kita harus jelas bahwa Tuhan kita Allah, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, tapi hanya utusan. Ya, utusan. Jadi kita harus cinta pada Rasulullah sebagai utusannya. Kita ikuti ajarannya sebagai utusannya. Kita bersolawat ya kepada beliau sebagai bentuk penghormatan kita kepada Nabi Muhammad. Lalu nanti setiap solawat kita kepada Rasulullah itu yang balas siapa? Allah. Ya, karena beliau utusan Allah, kekasih Allah. Maka setiap kita bersolawat kepada Nabi, Allah akan balas kepada kita. Nah, itu akidah yang pertama. Yakin bahwa Allah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu mengimani Al-Quran keseluruhannya tanpa ada yang kita ragu-ragukan, harus secara keseluruhan. Lalu rukun iman ya, ada 6 ya, percaya pada Allah, malaikat ya, terus nabi, juga kitab-kitab Allah, qada dan qadar segala macam itu harus kita yakini sebagai keimanan. Percaya pada hari akhir, kiamat itu akan ada, hari pembalasan itu ada. Nah, itu harus kita imani. Begitu juga rukun Islam ya, kita harus yakini. Walau misalnya contohnya gini, ada orang dia malas sholat gitu ya, tapi selagi dia tidak mengatakan sholat itu tidak wajib, dia itu tidak kafir, tapi dia hanya fasik. Tapi kalau dia meyakini bahwa sholat itu wajib walaupun dia malas misalnya, itu dia hitungannya fasik, bukan kafir. Nah, orang yang kafir itu adalah orang-orang yang mengingkari tentang keimanan dan keislaman gitu ya. Maka dari itu kita harus memperkuat akidah kita. Jadi akidah, ibadah, dua ini harus kita perkuat. Nah, dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada akidah namanya laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak menyerupai sesuatu. Jadi kita tidak boleh tuh menyerupakan Allah dengan sesuatu. Makanya tidak ada berhala dalam Islam itu. Islam sangat anti terhadap yang namanya berhala, menyerupakan Tuhan dengan makhluk inilah, menyerupakan dengan inilah. Nah, itu tidak boleh. Jadi laisa kamitslihi syai'un mukhalafatul lil hawadisi, tidak menyerupai makhluknya. Dan juga tidak bertempat ya, tidak berarah. Itu tidak, kita harus akidah itu yang harus kita perkuat. Maka dari itu kalau kita berdoa ya dimanapun kita bisa berdoa gitu, karena Allah tidak bertempat, tidak berarah. Nah, seperti itu. Tadi ibadah, yang kedua akidah. Kalau orang akidahnya rusak, itu pasti tidak ada cahaya di wajahnya. Mohon maaf, orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari Allah, itu bisa kita lihat dari wajahnya ya. Wajahnya biasanya mereka kusam, itu tidak ada unsur nurnya. Tapi kalau orang yang beriman
ya, punya akidahnya benar, itu walaupun dia kulitnya hitam tapi cahayanya tuh terang gitu. Jadi kalau terpantul cahaya lampu dia bersinar. Tapi kalau orang-orang yang mengingkari Allah, mengingkari akidahnya tidak benar, itu biasanya wajahnya tuh gelap, kayak agak kusam gitu ya. Nanti bisa dicek lah kalau nggak percaya. Kalau saya udah sering ngecek gitu. Nah itu. Nah, ibadah akidah ya. Akidah, kalau kita akidahnya masih benar, maka cahaya itu masih ada di diri kita. Cahaya tauhid itu ada di diri kita. Nah, kemudian yang ketiga, setelah tadi ibadah, akidah, itu akhlak. Akhlak ini juga penting. Akhlak apa? Akhlakul karimah. Itu akhlak yang mulia. Ya, akhlak mulia itu seperti apa? Jadi akhlak itu apa sih? Akhlak itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya, jadi jangan dibilang manusia gak punya akhlak, gak ada akhlak. Itu pernyataan yang kurang tepat gitu. Tidak tepat ya, lebih tidak tepat. Kenapa? Setiap manusia itu punya akhlak. Tapi ada yang baik, ada yang buruk gitu. Karena akhlak itu kan dari kulukun ya, artinya kebiasaan ya. Kebiasaan yang berulang-ulang. Jadi sikap yang tertanam dalam jiwa diwujudkan dalam bentuk perbuatan dan dilakukan secara kebiasaan dan spontan. Ya, contohnya misalnya ada orang jatuh, lalu kita spontan menolong. Ada orang kesulitan, kita spontan menolong. Ada nenek-nenek pengen nyebrang susah, kita spontan menolong. Nah itu biasanya ciri-ciri orang yang berakhlak baik. Dia tuh punya spontanitas yang baik gitu ya. Misalnya contohnya ada orang kesulitan, lalu dia melihat, dia langsung bergerak gitu. Nah itu biasanya akhlaknya baik. Untuk menguji akhlak seseorang dari situ aja, seberapa spontannya dia. Tapi itu menjadi kebiasaan ya. Jangan misalnya contohnya karena cewek cantik dia cepat, tapi giliran ibu-ibu yang nggak cantik misalnya dia nggak cepat, atau laki-laki dia nggak cepat. Begitu ganteng dia cepat responnya, tapi giliran kurang ganteng dia tidak cepat. Nah ini kalau orang yang akhlaknya baik, dia tidak memandang siapapun, mau baik mau buruk, mau ganteng mau nggak ganteng atau kurang ganteng gitu, dia spontan itu untuk menolong gitu, punya spontanitas. Begitu juga kan misalnya kita tahu misalnya sedekah karena mau nyalek ya, musim 5 tahun sekali. Tapi kalau misalnya lagi nggak musim nyalek, dia nggak pernah sedekah, dia nggak pernah ngasih namanya istilahnya Jumat berkah tuh nggak pernah gitu. Tapi kalau lagi musim-musim kampanye bikin Jumat berkah ya kan, atau bagi-bagi sembako ke tetangga, ke warga miskin gitu. Nah, itu bukan sesuatu yang bisa dikatakan akhlaknya baik ya, tapi itu lebih ke momentum ya, lebih ke cari perhatian gitu. Pencitraan lebih tepatnya gitu. Tapi kalau orang yang akhlaknya baik ya, dia berbuat baik itu ya dalam keadaan punya kepentingan atau tidak punya kepentingan, dia tetap berbuat baik gitu. Nah itu yang disebut dengan akhlak ya. Nah itu akidah, ibadah, akhlak. Ini tiga-tiga ini harus kita benahi ya. Agar apa? Agar kita bercahaya. Unsurnya nur ya, bukan nar. Nah, kalau akhlak kita buruk, unsurnya itu nar ya. Ketika tersinggung langsung mukul, langsung ngebentak, langsung, mohon maaf ya, ucapan aja gampang melontarkan kata-kata kotor, melontarkan caci maki. Nah itu kan biasanya kan unsurnya nar ya. Unsurnya nar, pasti banyak musuhnya orang kayak begitu. Tapi kalau dia berkatanya santun, sopan ya kan, lemah lembut, tidak menyakiti orang, nah itu unsurnya nur. Seperti itu ya. Nah itu jadi akhlak itu tadi ya, tiga hal itu. Lalu bagaimana dengan sikap-sikap apa nih agar kita cahayanya makin terang benderang, bahkan tingkatannya para wali-wali Allah. Nah kalau cahayanya udah terang benderang, tingkatannya para wali,
Nah, itu manfaatnya apa? Satu, dia akan menjadi paku alam. Paku alam itu apa? Jadi suatu negeri yang dia tinggali atau dia tempati itu dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari yang namanya kekeringan ya, lalu dijauhkan dari namanya gempa bumi, longsor, segala macamnya itu dijauhkan. Kalau dia menjadi tingkatan para wali ya. Lalu kalau dia meninggalkan tempat itu bisa gempa, bisa longsor, bisa tsunami ya. Nah, itulah mereka akan menjadi paku alam. Paku alam di mana tempat dia tinggal. Karena cahayanya itu. Karena manusia ini semakin terang cahayanya, dia akan menjadi penjaga semesta, universe ya, penjaga semesta. Bahkan dia bisa doa-doanya tuh dijabah gitu. Dia menanggung ketika ada bala yang ingin datang ke suatu negeri ya, karena mungkin ada kemaksiatan, karena ada korupsi di suatu negeri, lalu ingin turun bala atau bencana, kemudian ada satu orang yang cahaya nurnya terang benderang, itu bala tersebut bisa tertahan sampai mungkin beliaunya meninggal atau beliaunya itu pindah tempat ya itu. Nah bagaimana caranya sampai ke tahapan itu ya? Nah tahapan yang pertama adalah taubat. Kita ketahui bahwa para wali-wali Allah ini tidak keseluruhannya itu orang soleh loh. Tidak semuanya baru lahirnya itu sebagai orang yang baik-baik. Tapi banyak juga yang berlatar belakang ahli maksiat ya. Mungkin berandalan ya. Tapi mereka karena taubat diangkat derajatnya menjadi seorang wali. Karena taubatan nasuhah, lalu Allah mencintai dia, ya kan? Kalau orang yang taubat itu kan dia akan dicintai Allah, maka dia akan menjadi kekasih Allah. Nah, itu misal contohnya kalau di Indonesia itu ada namanya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ini dulunya kan disebutnya Beranda Lokajaya. Jadi seorang orang yang berandalan yang di hutan ya, yang suka merampok orang di pinggir jalan itu. Memang tujuannya untuk dibagi-bagikan ke rakyat miskin ya, tapi caranya salah, bukan dengan merampok. Nah, begitu beliau bertemu Sunan Bonang, taubat. Nah, taubat beliau diterima, akhirnya menjadi seorang wali. Tadi kan namanya Raden Sahid, lalu berubah menjadi nama Sunan Kalijaga. Sunan yang jaga kali. Nah, itu satu contoh. Lalu juga ada misalnya Habib Ajami. Ya, Habib Ajami itu muridnya Syekh Hasan Al-Basri ya. Itu beliau orang yang bisa dibilang lintah darat, ya rentenir. Tapi karena rajin bertobat, memohon ampun atas dosa-dosanya, jadilah beliau seorang wali Allah. Bahkan sampai beliau bisa berjalan di atas air. Jadi dia berjalan di atas air. Bahkan ketika Syekh Hasan Al-Basri dikejar-kejar orang yang ingin membunuh dia, karena rezim yang saat itu ingin membunuh Syekh Hasan Al-Basri, Habib Ajami ini cuma baca beberapa ayat pendek ya. Ya Allah, saya minta dengan ayat inilah dibaca, Hasan Al-Basri tidak terlihat. Akhirnya begitu orang yang mencari-cari itu masuk ke dalam rumahnya, Hasan Al-Basri tidak terlihat. Lalu Hasan Al-Basri nanya, kok bisa, katanya, mereka ini masuk ke rumahmu dan kamu kasih tahu saya ada di dalam, tapi mereka tidak bisa melihatku. Lalu saya hanya baca ini aja gitu. Jadi karena kebersihan hatinya, bacaan tersebut mendapatkan karomah gitu, sehingga bisa membuat Imam Hasan Al-Basri tidak terlihat. Kemudian beliau berjalan di atas air, disaksikan oleh gurunya. Jadi gurunya ini kaget ya, kok muridnya bisa jalan di atas air gitu. Nah, lalu beliau mengatakan, di saat para ulama sibuk menghitamkan kertas ya dengan pena, nah, aku sibuk, orang-orang arif billah atau aku maksudnya, itu sibuk memutihkan hati.
Maksudnya sibuk untuk bertaubat, memohon ampun kepada Allah, menangis ya, menyesali dosa-dosa itu. Sehingga beliau memiliki hati yang putih, sehingga tadi itu memiliki karomah-karomah, bisa membuat Hasan al-Basri hilang, bisa berjalan di atas air gitu. Itu kekuatan dari taubat. Juga ada cerita Robiah al-Adawiyah, seorang waliullah perempuan ya, yang dulunya seorang penari striptis ya, penari erotis lah ya, tapi kemudian bertaubat dan dikurung oleh majikannya ya, karena dia tidak mau tampil kan, dia tidak mau tampil, dikurung tuh di dalam kamar selama berhari-hari. Dan dia bertobat, memohon ampun kepada Allah. Akhirnya dilihat ternyata di dalam kamar itu keluar cahaya yang terang benderang. Cahayanya terlihat oleh matanya si majikannya. Lalu dibuka, silakan kamu mau tetap di sini atau pergi. Akhirnya Robiah al-Adawiyah pergi dari situ. Dan itu doanya yang terkenal kan ya. Beliau berdoa, ya Allah, kalau aku beribadah karena menginginkan surga, maka masukkanlah aku ke dalam neraka, ya kan? Kalau aku jauhkanlah aku dari surga itu. Kalau aku beribadah karena menginginkan neraka, takut karena neraka, maka lemparkanlah aku ke dalamnya. Tapi kalau aku beribadah hanya karenamu, karena cinta kepadamu, maka jangan halangilah aku untuk memandang wajahmu. Nah, itu kan kata-katanya Robiah al-Adawiyah. Bahkan Robiah al-Adawiyah itu pernah membawa obor ya. Obornya itu ditanya buat apa? Untuk membakar surga. Biar aku beribadah tidak karena ingin masuk surga. Lalu membawa ember. Untuk apa? Untuk menyiram neraka. Agar aku ibadah bukan karena takut pada neraka. Nah, itu Robiah al-Adawiyah, makomnya sampai setinggi itu. Dan banyak karomah dari Robiah al-Adawiyah, dari tobatnya itu. Ya, beliau bisa berdoa menghidupkan keledai. Jadi ada keledai, dia kelelahan lalu pingsan dan mati ya. Lalu beliau berdoa, ya Allah, aku ingin menuju rumahmu Baitullah, tapi engkau malah membunuh keledaiku. Aku minta kepadamu, ya Allah, hidupkanlah. Tiba-tiba keledai itu bangun dan mengantar sampai ke Baitullah. Nah, itu cerita Robiah al-Adawiyah. Robiah al-Adawiyah, seorang waliullah yang tadinya bekerja di tempat maksiat. Nah, itu taubat itu penting. Jadi kalau kita masih terjerumus dalam hal-hal yang sifatnya maksiat, baik dosa besar, dosa kecil, itu ingatlah bahwa pintu taubat terus terbuka selagi nafas kita masih berhembus gitu. Bahkan sebelum matahari terbit dari barat, dosa kita masih diampuni. Maka kita harus bertobat. Nah, tobat itu yang pertama istighfar ya, istighfar. Nah, istighfar itu memohon ampun kepada Allah. Manfaatnya apa? Kalau kita beristighfar, dosa-dosa kita diampuni. Yang kedua, dihilangkan kesulitan dan kesedihan kita. Yang ketiga, diberikan rezeki, tambahin harta, diturunkan hujan, diberikan sungai, air sungai mengalir, diberikan anak-anak gitu. Nah, itu kebaikan dari istighfar. Bahkan ada istighfarnya malaikat apa? Tasbih malaikat ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Kalau kita baca 100 kali itu ya, saat sholat fajar ya, qobliyah subuh, itu kita akan dapat rezeki yang luar biasa. Bahkan sampai rumah kita itu nggak muat itu, saking banyaknya rezeki itu. Entah barang-barang kita, banda kita makin banyak gitu katanya. Dan banyak lu kiai-kiai ya kerjanya paling cuma ke sawah atau di jaga warung mungkin ya. Bahkan cuma ngajar ngaji, dibayar syukur, nggak dibayar juga syukur gitu ya. Ya, tapi rutin tuh baca itu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali.
setiap subuh ya, qobliyah subuh ya. Itu rutin 100 kali. Itu kaya-kaya tuh kiai-kiainya. Bahkan istrinya nambah. Itu keberkahan. Istighfar, ya, juga ada astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, kalau di konten sebelumnya kan sebaik-baiknya istighfar itu waktu sahur. Ya, jam 3, setengah 4 ya. Kalau mau banyak sekalian jam 2 deh tuh. Baca aja 10.000 kali misalnya istighfar setiap malam. Kalau merasa dosa kita banyak, istighfar. Dan taubat itu juga artinya kembali. Artinya kembali kita dari perbuatan jahat ke perbuatan baik. Jadi kita tinggalkan. Nah, taubat itu juga ada tahapannya. Yang dosa besar dulu. Jadi jangan langsung dosa kecil. Dosa besar ya, mungkin suka minum-minuman keras, suka judi, suka ngerampok ya, suka berzina, itu dosa itu dulu, taubat dari situ dulu. Baru ya tingkat kedua ya kan, dosa-dosa kecil ya, dosa-dosa kecil, suka apa misalnya menghina orang gitu, atau dosa-dosa lain lah. Baru sampai yang makruh, subhat, yang riba segala macam, itu kita tinggalkan. Taubat itu, tapi bertahap ya taubat itu, dari yang besar dulu. Setelah taubat baru waro. Waro itu artinya selektif dalam memilih makanan. Nah, kalau kita udah taubat tuh pilih-pilih makanan. Jangan kita kebanyakan makan makanan haram. Jangan kebanyakan kita makan duit haram. Kenapa? Kalau kita banyak makan makanan haram dan duit haram, pasti jasmani kita akan cenderung kepada kemaksiatan. Cenderung kepada kehancuran, kebinasaan lah. Karena dia makanan haram itu kan seperti kita memasukkan bara api ke dalam mulut kita. Nah itu, jadi kalau kita waro, kita makan yang halal-halal saja gitu. Yang secara zat halal dan sumbernya dari uang yang halal. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam mulut sampai ke perut, itu menjadi keberkahan, menjadi cahaya. Tapi kalau dia masuk ke mulut makanan haram, jadi api, unsurnya nar tadi itu. Dan tubuh kita pasti akan mengeluarkan, entah itu jadi kita rumah tangga bermasalah, entah itu jadi uang gampang hilang, gampang kena tipu, kecurian, atau kita sakit ya, dikasih penyakit kronis gitu. Nah, kita harus waro. Itu kalau kita cahaya yang terang benderang. Nah, setelah waro, kita harus memiliki namanya sikap sabar. Nah, sabar ini ada dua. Sabar dalam taat kepada Allah, ya. Taat kepada Allah terus sabar. Lu kok saya ibadah rajin-rajin tapi hidup saya susah, tuh sabar. Lalu sabar dalam menerima takdir Allah, ketetapan Allah. Ya kalau misalnya hajat kita masih lama, sabar. Keinginan kita tidak terkabul, sabar. Ikut ujian gak lulus, sabar, ya kan? Jatuh cinta ditolak, sabar, ya. Jangan cinta ditolak dukun bertindak, jangan. Sabar aja udah. Insya Allah dapat yang lebih baik. Dihina orang, sabar. Digunjing orang, sabar, ya. Kehilangan barang, sabar. Bahkan ada yang meninggal, sabar. Itu takdir dan ketetapan Allah. Semakin kita sabar, cahaya dalam batin kita ini akan semakin terang benderang. Jadi orang yang wali-wali itu, para nabi, para wali itu orang-orang yang ujian hidupnya luar biasa. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani, orang kalau jadi wali itu pasti diuji dulu dengan masalah hidup yang berat. Masalah hidup yang membuat dia ketakutan, membuat dia sedih, ya, membuat dia pokoknya
pesimis lah gitu. Nah itu, jadi sabar kuncinya. Insya Allah, Allah bersama orang-orang yang sabar. Setelah sabar, itu kita naik lagi ke makom berikutnya yang disebut dengan tawakal. Tawakal itu artinya berserah diri atau wakil, bersandar. Jadi hanya kita sandarkan diri kita kepada Allah. Nah, kalau kita bersandar di pohon, bisa jadi itu pohon terlapuh. Ya, kita bersandar di bangunan yang mau runtuh tuh bahaya juga. Jadi bersandar pada hal yang kuat. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tawakal. Nah, ciri-ciri orang yang tawakal itu orangnya tidak pernah takut dengan miskin. Dia tidak pernah takut dengan penguasa. Misalnya dia kalau ngomong begini, jabatannya dicopot. Dia ngomong ke suatu kebenaran, lalu taruhannya nih, jabatannya dicopot. Ya, dia dimutasi, dia dipecat, dia di PHK, tapi dia bicara kebenaran. Dia tidak takut, dia tetap bicara kebenaran. Itu orang tawakal tuh. Dia yakin gue dipecat juga nanti rezeki dari Allah. Nah, ntar kalau dia berani gitu ya, lalu dia dipecat, lalu dia bertawakal pada Allah, insya Allah nanti akan ada keajaiban dari dia yang akan dia dapatkan itu. Allah pasti menurunkan pertolongan untuk dia. Itu tawakal. Dia berani pada penguasa, pada orang yang pangkatnya di atas dia gitu. Yang kedua, orang tawakal itu dalam rezeki itu nggak pernah pusing. Ada duit, ya tenang-tenang aja. Nggak ada duit, juga tenang-tenang aja itu. Nah, itu orang tawakal. Nah, orang kalau ada duit, wah langsung belanja ini, belanja itu kan. Nah, itu langsung dia pelit ya, pelit itu. Berarti dia nggak tawakal. Dia nggak mau sedekah, dia nggak mau berbagi. Itu orang nggak tawakal tuh. Lalu begitu nggak ada duit, wah gelisah, pusing ya. Nah, itu orang nggak tawakal. Nah, orang tawakal itu hidupnya tenang. Ada duit, alhamdulillah. Nggak ada duit ya, alhamdulillah biasa aja. Ya kayak saya nih. Saya ada duit, alhamdulillah. Nggak ada duit ya, udah diem aja di rumah, wirid, zikir ya. Dapat kerjaan ya kerja, ya di PHK ya nganggur, ya tinggal minjem duit aja kan, udah tolong orang gitu. Tawakal itu, tawakal. Tapi insya Allah pengalaman saya atau pengalaman para ulama-ulama yang menjalankan tawakal ini luar biasa. Itu pertolongan Allah pasti ada kok. Yang penting hati kita nih ya. Jadi tawakal itu yang hati kita ini nih bersandar hanya pada Allah. Yakin bahwa Allah itu pasti ada pada saat kita susah. Maka ketika kita mengalami kesulitan ekonomi, ya udah pasrahkan aja pada Allah. Ya mau gimana? Mau ikhtiar udah, doa udah, hasil belum ada, ya udah pasrahkan itu. Nah, nanti rezekinya akan ada dari arah yang tidak disangka-sangka. Tuh, tawakal. Lalu naik lagi nih. Namanya qanaah. Nah, qanaah ini apa? Merasa cukup. Jadi dia tuh selalu merasa cukup dengan apa yang ada di genggaman dia. Dia bukan menjadi orang yang gampang iri, usil lah sama yang dimiliki orang lain, atau membanding-bandingkan hidupnya dengan hidup orang lain, membanding-bandingkan kebahagiaan hidupnya dengan kebahagiaan orang lain. Orang lain dia punya rumah 1 tingkat, temannya punya rumah 2 tingkat, dia iri. Temannya punya rumah 2 tingkat, dia punya rumah 2 tingkat, temannya punya rumah 3 tingkat, dia iri. Dia punya rumah 3 tingkat, temannya punya rumah 3 tingkat tapi punya kolam renang, dia iri. Nah, iri terus itu. Nah, itu berarti dia jauh dari qanaah.
Nah, sikap iri dengki itu kan seperti api yang membakar kayu bakar gitu. Jadi dia membakar itu, seperti itu. Membakar kebaikan ya. Jadi sikap iri dengki itu membakar kebaikan. Sedangkan qanaah itu merasa berkecukupan, itu memunculkan banyak kebaikan, dan juga dia akan mendapatkan keberuntungan terus, karena dia merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Kayak misalnya contohnya kita makan ya kan, makan ini kan yang penting cukup, bukan yang penting enak atau banyak. Kita makan di restoran nih, dikasih porsi gede, terus kita beli lagi minuman jus ya, nasinya habis, kita minum jus, perut kembung, gak kuat, lemes gitu kan. Nah, artinya berlebihan itu juga gak bagus, tapi yang penting itu adalah cukup. Kita ngabisin makan satu panci, itu kan gak cukup, perut kita gak muat ya, ya kita bagi-bagi lah, kita ambil yang sepiring aja gitu. Ya kalau mau tambah ya tambah lah gitu, paling nambah mentok-mentok 2 piring, serakos-rakosnya orang 3 piring, gak mungkin satu panci sendirian tuh. Nah itulah, jadi hidup yang penting cukup, merasa cukup dan tidak usil dengan orang lain. Maka dia cenderung ingin berbagi dengan orang lain, bukan yang ngiri atau pengen ngambil punya orang, tapi justru dia pengennya berbagi. Dia ingin seneng, itu bukan dia doang, tapi berbagi untuk orang lain. Ya udah gue sepiring deh, tapi lu sepiring yang lain sepiring gitu. Nah itu orang yang qanaah. Udah nih qanaah nih, naik lagi yang namanya zuhud. Nah itu jadi orang udah qanaah tingkatnya zuhud. Zuhud itu adalah hilangnya kecenderungan hati pada dunia. Dunia itu apa ya, ini rumah, permata, emas, uang, itu sudah hilang kecenderungan dia pada itu semua. Dia berpaling dari itu semua dan dia hanya melihat Allah, hanya mendekatkan diri pada Allah. Nah, jadi intinya dia menjauhi segala sesuatu yang memutuskan hubungannya dengan Allah secara batiniah. Sibuk sama harta, sibuk sama pekerjaan ya, sehingga memutuskan hubungannya dengan Allah. Nah itu biasanya dia jauhi gitu. Ya, makanya orang wali-wali itu ya kalau kita lihat kerjaannya apa sih, paling ngajar ngaji, digaji. Ada yang dagang ya, dan biasa wali itu, ciri-ciri wali itu kalau dagang mau ramai kayak mau sepi, jadi dia dagang terus gitu. Makanya ada cerita ya, kalau di Tarim Hadramaut itu kalau lagi dia dagangan sepi misalnya di pasar tuh, itu mereka ngumpul ngaji kitab ganti-gantian. Terus kalau misalnya azan, ditinggal dagangannya, dia sholat berjamaah. Terus dagangannya sama. Terus kalau ada saingan gitu. Nah orang-orang ini diem aja udah. Kalau dia merasa itu rezeki dia, ya pasti ke dia gitu. Kalau dia ke sebelahnya, berarti itu rezeki temennya. Nah, beda kan kalau kita lihat sekarang mohon maaf aja di Indonesia nih. Kalau ada orang dagangannya laris, dikirimin santet, dikirimin guna-guna, disihir biar nggak laku, dikirimin tanah kuburan biar dagangannya sepi. Nah itu kenapa? Karena cinta dunia. Jadi nggak percaya bahwa rezeki itu udah Allah atur, sehingga saingan kompetitornya disikat habis itu. Nah itu pentingnya zuhud. Jadi zuhud itu ya nggak boleh cinta pada dunia. Dunia itu hanya sementara ya, nggak dibawa ke dalam kubur. Tapi boleh nggak kaya? Ya boleh kaya, tapi ya jangan dicintai itu. Biasanya orang yang kalau terlalu cinta dunia itu, ya dunia itu jadi segala-galanya. Dia menghormatin orang karena dunianya,
Dia cinta sama orang karena dunianya. Dia patuh sama orang karena dunianya. Bukan karena Allah. Dia nggak patuh sama ulama. Dia nggak taat tuh sama yang namanya ahli-ahli ruhaniyah. Dia hanya patuh pada orang-orang ahli jasmani, ahli materi. Fokusnya pada hal-hal yang materi. Pokoknya gue akan coblos si Anu kalau karena dia ngasih sembako, karena dia ngasih duit 100.000. Nggak ada tuh patokan-patokan karena kesolehannya, ya kan, karena ketakwaannya, itu nggak ada. Itu ciri-ciri orang yang cinta dunia. Nah sekarang ini banyak nih orang cinta dunia nih. Di musim pemilu begini kan, baru memilih kalau ngasih 100.000, baru memilih kalau kasih sembako, dikasih minyak goreng. Kalau nggak dikasih dia nggak memilih. Pertimbangan akhirnya yang kalau negara kita kacau ya, negara kita ini banyak koruptor, ya karena rakyatnya sendiri yang menciptakan koruptor dapat jabatan, yang membuat koruptor dapat jabatan. Nah, kita kan yang ngasih mereka karpet merah kan. Nah, seperti itu. Mereka keluar miliaran ya, mereka mau nggak mau harus ganti uang kampanyenya itu, balik modal namanya. Nah, itu kita harus zuhud. Tidak boleh cinta dunia. Pilih pejabat yang zuhud. Jangan pilih pejabat yang cinta dunia, yang koruptor, yang dunia itu segalanya. Kalau ngelihat orang kaya, dijilat sama dia. Kalau dikasih duit, dia nurut menghamba pada yang ngasih duit. Tapi kalau orang nggak ngasih duit, walaupun dia orang baik nggak diturutin, walaupun itu ulama nggak diikutin. Bahkan kalaupun dia wali sekalipun, kalau ngasih duit nggak diikutin sama dia tuh, karena terlalu cinta dunia. Nah, zuhud. Naik lagi ke atas namanya ar-roja. Roja itu kayak suatu pengharapan. Jadi pengharapan di sini pada akhirat. Jadi dia melakukan apapun di dunia ini walaupun orang lain tidak suka, karena dia hanya mengharapkan akhirat. Dia tidak mengharapkan balas budi dari orang lain, sanjungan dari orang lain, dia hanya mengharapkan akhirat. Ya, itu ar-roja. Kemudian juga naik lagi namanya ridho. Ridho itu dia itu dalam kondisi musibah atau dalam kondisi bahagia dia tenang-tenang saja. Ini kalau kata Robi Al-Adawiyah ya. Jadi dia ridho dengan apa yang Allah beri kepada dia, walaupun itu rezeki yang sedikit gitu. Bahkan ada kisah itu kan di kitab Imam Al-Ghazali. Jadi ada orang, dia melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu, malaikat nggak lihat. Terus malaikat tanya, bagaimana kau bisa melewati aku tapi aku tidak melihatmu? Dia bergerak secepat kilat. Karena aku ridho dengan rezeki yang sedikit yang Allah berikan kepadaku. Bahkan juga cerita orang yang ini ya, dia beramal sekitar 1000 tahun ya. Kemudian amalnya ditimbang hanya setinggi bukit. Tapi begitu matanya yang sebelah itu ditimbang, ya, dia ridho dengan matanya yang buta sebelah. Itu ternyata setinggi gunung yang tidak terlihat ke atas tanpa batas. Jadi tidak terlihat oleh mata. Kenapa itu? Karena ternyata amalmu selama ini hanya setinggi bukit. Sedangkan keriduanmu terhadap matamu yang buta sebelah itu ternyata pahalanya lebih besar. Nah, itu ridho. Nah, wali-wali itu orangnya orang-orang yang ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Tidak pernah mengeluh gaji kecil. Kalau ngaku wali bingung gaji kecil, berarti itu bukan wali itu. Ngaku wali dikasih amplop tipis, ngeluh, ya itu bukan wali. Wali itu selalu ridho, mau yang sedikit mau yang banyak dia terima. Baru yang terakhir di atas ridho namanya ma'rifatullah, yaitu orang-orang yang sudah mengenal Allah. Nah, itulah disebut dengan para wali yang sejati.
Itu adalah orang-orang yang sudah ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, ini definisinya bagaimana? Nah, saya juga nggak tahu karena belum sampai ya. Yang tahu bagaimana makom seorang yang ma'rifatullah adalah orang yang ma'rifatullah itu sendiri. Jadi, hanya wali yang tahu wali itu sendiri. Itu ma'rifatullah. Itu katanya tuh orang kalau udah ma'rifat, ada orang kesurupan atau ada jin ya. Itu dia nggak usah pakai baca-baca tuh, nggak usah pakai ruqyah, baca ayat ini enggak. Dia hanya dengan tatapan matanya saja itu sudah bisa membakar jin tersebut. Itu kalau di manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi hanya menatap, misalnya orang kesurupan, dia tatap aja itu orang terbakar, jinnya terbakar di dalam tubuh orang itu. Nah, itu ciri orang ma'rifatullah. Makanya Umar bin Khattab itu kan langkah kakinya saja itu namanya setan-setan dan jin-jin di suatu lembah itu pada berlarian itu. Karena mendengar langkah kakinya Umar bin Khattab. Berarti Umar bin Khattab ini sudah tingkatan ma'rifatullah. Nah, itu tingkatan para wali, para sahabat-sahabat Nabi ya, khulafaur rasyidin. Dah, mungkin itu saja para sahabat-sahabat. Inilah tingkatan nur ya. Jadi nur, semakin besar nur seseorang, maka dia akan memiliki keberuntungan di dunia dan di akhirat. Dan keberuntungan itu bukan sesuatu yang dia cari, tapi keberuntungan itu terus mencari dia, mendatangi dia. Bahkan yang namanya dunia bukan dia kejar-kejar, tapi dunia yang mengejar dia. Bahkan dunia itu sampai merangkak memohon-mohon, tolong pakai saya. Itu kalau orang tingkatan nur dia sudah tinggi gitu. Tapi berbeda dengan orang yang nar ya, dia akan mengejar dunia, dia akan merangkak untuk dunia, dia akan dibodoh-bodohi oleh dunia. Nah, itu orang tingkatan nar, berbeda dengan orang tingkatan nur. Jadi dunia hanya ada di genggaman tapi tidak masuk ke dalam hati. Ya, mungkin itu saja. Sudah lama juga saya berbicara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.